Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akuntansi pengantar 1, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir semester kami, di mana kami telah membuat soal, yakni CW Harmonia, sebuah perusahaan baru, transaksi 30 transaksi selama bulan Januari 2025. Sebelum kami memulai, HPP adalah 60% dari harga jual. Kami akan membuat jurnal, buku besar, dan neraca saldo dan laporan keuangan. Saya Timotius Satarigan dan saya akan menjelaskan bagian jurnal. Karena alasan waktu, kami akan mengambil beberapa transaksi saja. Tanggal 1, CW Harmonia menyetor modal awal senilai 500 juta dalam bentuk tunai. Karena penerimaan kas, kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas 1 Januari, share kapital dengan deskripsi share kapital, debit di kas 500 juta, dan kredit di serba-serbi 500 juta. Karena serba-serbi, kita harus menetapkan nama akunnya di dalam deskripsi, yakni share kapital atau modal. Tanggal 8, pembelian barang dagang dari PT Tunas Mulia senilai 5 juta secara kredit. Karena secara kredit, pembelian secara kredit, kita masukkan ke jurnal pembelian kredit. Tanggal 8, PT Tunas Mulia dengan term 2/10, N/30 yang artinya dalam waktu 10, jika dibayar dalam waktu 10 hari mendapatkan diskon 2%, jika dibayar maksimal dibayarkan dalam waktu hari 30 hari. Lalu kita masukkan 5 juta di kolom inventory dan account payable ya. Tanggal 15 melunaskan utang tersebut karena dibayarkan dalam waktu 10 hari mendapatkan diskon 2%. Jadi dalam pengeluaran kas tanggal 15, account payable berkurang 5 juta di debit, lalu kredit, kas berkurang 4,9 juta di kredit, lalu ditambah dengan 100.000 sebagai bentuk diskon masuknya ke inventory. Kenapa inventory? Karena kita menggunakan sistem perpetual untuk soal ini. Lalu lanjut ke tanggal 26, penjualan barang ke toko Apui senilai 2,5 juta dengan term yang sama 2/10, N/30. Jadi penjualannya di kredit toko Apui mendapat 2,5 juta dengan term yang sama dengan tanggal 20. Karena penjualan di kredit harus kita cantumkan COG 1 HPP. Di jurnal umum tanggal 26 COG 1 HPP senilai 1,5 juta berkurang inventory berkurang 1,5 juta. 1,5 juta didapatkan dari 2,5 juta dikali 6%. Lalu lunasan piutang dari toko Apui. Jadi untuk melunaskan piutang kita mendapatkan kas dari toko Apui senilai 2,45 juta dengan diskon 50.000 karena dibayarkan dalam kurun waktu 10 hari mendapatkan diskon 2%. Lalu kredit account receivable berkurang 2,5 juta. Membayarkan biaya air, listrik, dan telepon senilai 2 juta itu mengeluarkan kas di utilities expense senilai 2 juta di serba-serbi di debit, kredit di 2 juta. Oke teman-teman, saya Nova. Saya akan menjelaskan tentang jurnal umum, yaitu jurnal keseluruhan dari yang dirangkum oleh teman saya dari jurnal khususnya. Maka langsung saja, yang pertama itu ada soal pemilik CW Harmonia menyetorkan modal senilai 500 juta. Maka di jurnal umumnya di sini langsung ditulis bahwa kasnya itu di sisi debit senilai 500 juta dan share kapital atau modalnya itu di sisi kredit senilai 500 juta. Selanjutnya itu pada tanggal 8 Januari, di mana pembelian barang dagang dari PT Tunas Mulia senilai 5 juta secara kredit. Maka selanjutnya di sini pada akun debitnya itu terdapat inventory senilai 5 juta dan akun payable-nya di sisi kredit senilai 5 juta pula. Lalu ada tanggal 15 di mana CW Harmonia melunaskan hutangnya ke PT Tunas Mulia. Di sini terdapat akun payable-nya di sisi debit senilai 5 juta dan diskon pada inventory senilai 100.000. Lalu maka kasnya yang dibayarkan itu adalah 4.900.000 pada sisi kredit. Lalu selanjutnya pada tanggal 26. Di sini pada soal tertulis penjualan barang ke toko Apui sebesar 2.500.000. Maka di sini pada akun debitnya ditulis senilai 2.500.000 di akun receivable dan kreditnya itu ada pada sales revenue yaitu sama 2.500.000 pula. Lalu di sini ada potongan HPP. COGS-nya ini ditulis pada sisi debit senilai 1.500.000 dan sebaliknya inventory juga ditulis senilai 1.500.000. Lalu selanjutnya adalah penerimaan pelunasan piutang dari toko Apui pada tanggal 31 Januari itu kas pada sisi debit dan sales diskon pada sisi debit pula. Kasnya terdapat 2.450.000 dan sales diskonnya yaitu 50.000. Lalu di sisi kreditnya itu terdapat account receivable dari keduanya yaitu senilai 2.500.000. Yang terakhir yaitu pada 31 pada pembayaran biaya sebesar 2 juta. Maka di sini ditulis utilities expense senilai 2 juta dan selanjutnya pada sisi kreditnya kas senilai 2 juta. Saya Cesnya sudah membawakan mengenai buku besar teman-teman. Jadi di buku besar ini kita akan membuat masing-masing tabel dari seluruh akun ini, ada cash, account pay, receivable, inventory dan lain sebagainya. Yang pertama itu kita buat dulu terlebih dahulu akun buku besar cash. Nah, kita lihat dulu di jurnal umum teman-teman yang sudah kita lihat tadi, ada
pada 1 Januari ada transaksi cash yaitu sebesar 500 juta sebagai modal awal. Nah, di sini cashnya itu berada di kolom debit teman-teman. Jadi kita pindahkan juga ke buku besar dengan deskripsinya itu modal awal 500 juta rupiah. Di kolom balance ini juga kita isi di kolom debit 500 juta rupiah. Pada transaksi berikutnya itu ada tanggal 2, cashnya itu berada di kredit teman-teman sebagai 200 juta dari membeli kendaraan. Di buku besarnya kita buat di deskripsinya itu membeli kendaraan sebesar 200 juta yang terletak di kredit. Nah, jadi di kolom balance ini teman-teman, kalau debit jumpa debit itu adalah ditambah, sedangkan kalau debit jumpa kredit itu akan dikurang. Jadi hasilnya adalah 300 juta rupiah. Dan berikutnya itu ada di tanggal 2, cashnya juga berada di kredit sebesar 2.500.000, maka kita pindahkan ke buku besarnya itu sebagai membeli barang dagang dengan total 2.500.000 di kolom kredit. Dengan total di kolom balance-nya itu adalah 200.097.500. Berikutnya ada di tanggal 3 inventory itu di kolom debit sebesar 10 juta, di cashnya itu berada di kolom kredit sebesar 10 juta juga. Jadi kita pindahkan ke buku besarnya itu beli barang dagang 10 juta di kredit, dan di kolom balance-nya itu totalnya adalah 287.500. Oke, selanjutnya adalah penjurnalan di neraca saldo, di mana neraca saldo ini adalah seluruh rekapan akun-akun yang terdapat pada buku besar. Di sini yang pertama dapat kita lihat pada akun kasnya. Di sini akun kasnya pada sisi balance itu terdapat pada sisi debit dengan jumlah 300 juta sekian. Maka dapat kita tulis pula pada sisi debitnya 357 juta sekian. Selanjutnya pada akun receivable, kenapa di sini tidak ada sama sekali? Karena dapat kita lihat di akun receivable itu tidak ada penjurnalan atau tidak ada transaksi sama sekali, alias sudah lunas. Lalu yang ketiga itu adalah inventory. Di sini inventory itu terdapat akun pada sisi debit 16.630.000, maka dapat kita tulis pula pada 16.630.000. Oke, di situ seterusnya sampai akhir, sampai akun-akun pada buku besar itu dapat ditulis di sini. Maka selanjutnya dapat kita balancekan pada total masing-masing sisi debit dan sisi kreditnya. Di sini terdapat sisi debit 634.300.000 dan sisi kreditnya 34.300, maaf. Oke, selanjutnya itu yang terakhir saya Alfi. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Di sini, nah untuk laporan laba rugi sendiri, itu pertama kita harus menentukan dari revenue atau pendapatan dari neraca saldo. Nah bisa dilihat di sini untuk sales revenue ada 14.300.000. Nah bisa kita tulis di sini 14.300.000. Kemudian di sini ada sales return sama sales discount juga didapatkan dari di sisi neraca saldonya di sini ya teman-teman. Terus habis itu kemudian dijumlahkan untuk salesnya, kemudian dikurangi sales revenue-nya dikurangi sama net sales-nya. Nah, kita dihasilkan di sini. Kemudian habis itu kita dapat dari cost of goods sold-nya atau HPP-nya bisa didapat dari neraca saldo juga, teman-teman di sini. Nah, selanjutnya kemudian ini dikurangi dari net sales-nya dikurangi sama HPP-nya, kemudian menghasilkan di sini 5.552 ini sebagai pendapatan kotor. Selanjutnya di sini untuk mendapatkan pendapatan bersih, nah kita tuh bisa mencari expense-nya dulu, dikurangi expense-nya juga diambil dari neraca saldo. Di sini ada dua expense, utility expense sama salary and wage expense. Nah, di sini di total hasilnya 5.500.000. Nah, kemudian ditotalkan dari pendapatan kotornya, kita di sini menghasilkan pendapatan bersihnya sekitar 52.000. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke laporan perubahan laba ditahan. Nah, untuk di sini laporan perubahan beginning rate earning-nya di sini karena ini pada awal bulan, maka di sini 0 ya teman-teman. Setelah itu kita tambah dari net income-nya tadi 52.000 dan kita menghasilkan untuk laba ditahan pada akhir periode itu 52.000. Nah, kemudian kita lanjut ke neraca. Nah, di sini itu untuk neraca itu ada dua, ada current assets atau aset lancar dan non current asset atau aset tetap. Nah, di sini kita bisa total semuanya dari cash, convertible inventory dan sebagainya. Sebagai aset lancarnya bisa diambil dari neraca saldo juga di sini yang warna hijau ini. Nah, dimasukkan ke sini, kemudian kita dapat total, kemudian aset tetapnya juga teman-teman kita ditambah. Di sini ada equipment sama kendaraan. Nah, terus habis itu setelah di sini total untuk asetnya itu sendiri dapat 620 juta. Nah, ini tuh harus balance dengan liabilitas dan ekuitasnya. Di sini liabilitas 0 karena pada neraca saldo sebelumnya ini juga 0, nah karena sudah lunas. Nah, kemudian untuk ekuitasnya itu sendiri itu ada 620 juta. Nah, ditambah dari laba ditahannya 52.000, lalu di sini dihasilkan 620 juta 52.000 dan ini harus sama dengan aset yang di atas. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah laporan arus kas. Nah, di sini untuk arus kas sendiri itu ada 3, itu ada aktivitas operasinya, kemudian ada investasinya dan ada finansialnya. Nah, di sini ini di total aja semuanya. Terus kita dapat di sini hasil net in cash-nya ada 3
357.222.000 dan untuk cash ending periodenya di sini juga sama sebesar 357.222.000. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf kalau misal ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.